Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa, MPD. Yang saya hormati Bapak Diki Muhammad Syaidir, MPD, dan teman-temanku yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Melania Ernanda. Yang kedua, saya sendiri Dina Tiaz Nabilah. Yang ketiga, Padil Ramdhani. Yang keempat, Ratih Lestari Soherman. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai studi literatur. Adapun materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian studi literatur, yang kedua, tujuan studi literatur, yang ketiga, sumber studi literatur, yang keempat, fungsi tinjauan pustaka, yang kelima, langkah-langkah membuat tinjauan pustaka, yang keenam, kaidah pengutipan, yang ketujuh, daftar pustaka, yang kedelapan, penulisan kepustakaan gaya hardback, yang kesembilan, penulisan kepustakaan gaya Vancouver, yang kesepuluh, perbedaan penulisan kepustakaan gaya hardback dan Vancouver. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian studi literatur. Apa sih studi literatur itu? Di sini saya mencantumkan beberapa para ahli yang mencetuskan pengertian dari studi literatur. Yang pertama, Daniel dan Warsiah. Menurut Daniel dan Warsiah, studi literatur ialah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Lalu yang kedua, menurut Jade pada tahun 2008, studi literatur adalah sebagian serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Nah, studi literatur ini merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi literatur ini dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar, pijakan, atau pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya dengan melakukan studi literatur. Para peneliti mempunyai pendalaman yang luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Lalu selanjutnya, menurut Darmadi pada tahun 2011, studi literatur ialah riset yang dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan menetapkan rumusan masalah sebelum mereka turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan studi literatur. Yang pertama itu menemukan sebuah masalah guna diteliti. Yang kedua itu mencari informasi yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Yang ketiga, mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Yang keempat, mencari landasan teori yang pedoman untuk pendekatan solusi masalah dan pemikiran guna perumusan hipotesis yang bakal diuji dalam penelitian. Yang kelima, memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang bakal diteliti, mengkaji hasil-hasil riset terdahulu yang terdapat kaitannya dengan riset yang bakal dilakukan. Nah, menelaah hasil riset sebelumnya ditunjukkan pada beberapa atau semua dari unsur-unsur riset yaitu destinasi penelitian, metode, analisis, hasil utama, dan kesimpulan.
mendapat informasi mengenai aspek-aspek mana dari sebuah masalah yang telah atau pernah dianalisis untuk menghindari supaya tidak menganalisis hal yang sama. Lalu selanjutnya di sini ada sumber studi literatur. Itu ada 3, yaitu referensi umum atau sering disebut buku acuan, yang kedua sumber primer, dan yang ketiga sumber sekunder. Yang pertama yaitu buku acuan. Nah, buku acuan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada buku acuan yang memberikan informasi langsung, dan yang kedua buku acuan yang memberikan petunjuk mengenai sumber informasi. Nah, buku acuan yang memberikan informasi langsung, jenis buku acuan ini meliputi kamus, ensiklopedi, direktori, almanak, biografi, atlas, dan buku statistik. Jenis acuan ini diperlukan misalnya untuk mengetahui arti suatu kata dengan melihat kamus, untuk mencari penjelasan mengenai suatu topik dengan menggunakan ensiklopedia. Adapun buku acuan yang memberikan petunjuk mengenai sumber informasi adalah buku acuan yang umum digunakan dalam kegiatan mencari, meliputi bibliografi, buku indeks, dan buku abstrak. Lalu yang kedua, sumber primer. Nah, yang dimaksud dengan sumber primer adalah pustaka yang merupakan penjelasan langsung dari seseorang peneliti mengenai kegiatan peneliti yang telah dilakukan. Sumber pustaka primer biasanya berupa artikel atau laporan penelitian yang ditulis langsung oleh peneliti yang bersangkutan dan biasanya dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah. Nah, jurnal ini adalah sebuah media cetak yang diterbitkan secara berkala, misalnya sebulan sekali atau setiap kuartal atau 6 bulan sekali. Nah, selain berupa artikel, sumber pustaka primer juga berupa laporan lepas yang tidak diterbitkan dalam sebuah jurnal, misalnya berupa laporan penelitian, tesis, maupun disertasi. Nah, ada juga sumber pustaka primer yang berupa buku, misalnya hasil penelitian Herzberg, Mosner, dan Siderman yang telah diterbitkan pada tahun 1959 dengan judul The Motivation to Work. Lalu yang ketiga yaitu sumber sekunder. Nah, sumber pustaka sekunder ini yaitu setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipan dalam kegiatan yang digambarkan dalam pustaka tersebut. Contoh sumber dari pustaka sekunder ini adalah buku teks, misalnya sebuah buku teks dalam bidang administrasi pendidikan yang memuat beberapa tulisan dari beberapa penulis yang membahas mengenai administrasi pendidikan. Nah, dalam hal ini, pengarang bahan pustaka hanya menyunting kembali tulisan-tulisan orang lain mengenai administrasi pendidikan dan menjadikan sebuah buku teks. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Ernanda akan menjelaskan fungsi studi literatur. Yang pertama, studi literatur dapat menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kedua, memberikan acuan kepada peneliti untuk menganalisis data dan memberikan dasar pemikiran. Studi literatur yang berisi teori yang relevan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengartikan berbagai macam analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dan dapat memberikan atau menggambarkan pemikiran peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan motivasi bagi penelitian. Penguasaan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dapat mendukung keyakinan akan pengetahuan peneliti untuk termotivasi melakukan penelitian sampai menemukan hasil penelitian.
Yang keempat, memahami latar belakang teori masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang teori masalah penelitian, peneliti dapat memetakan kedudukan masalah penelitiannya ke dalam perspektif cakupan pengetahuan yang lebih luas sehingga dapat membantu peneliti dalam menjelaskan pentingnya penelitian itu dilakukan serta dampak dari hasil penelitiannya. Dan yang kelima adalah peneliti dapat melancarkan dan menyelesaikan kerjaannya dengan melakukan kajian literatur. Studi literatur memudahkan peneliti untuk mengembangkan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat studi literatur. 1. Membuat kata kunci untuk memudahkan mencari topik yang akan diteliti. 2. Mencari informasi ke perpustakaan atau internet sumber yang relevan. 3. Memilah dan memeriksa deskripsi yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia. 4. Mereview dan menyusun bahan pustaka atau studi literatur sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya. Dan yang kelima adalah membuat catatan dan rangkuman terkait poin-poin penting yang ada dalam sumber. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ratih Lestari. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai kaidah pengutipan. Nah, sebelumnya apa itu pengertian dari kutipan? Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Jadi, kutipan itu merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Nah, tujuannya itu sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Lalu, fungsi kutipan itu apa? Yang pertama, untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut. Jadi, ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, maka ketika kita berpendapat harus ada penunjang atau pendukung dari pendapat tersebut. Kemudian sebagai landasan teori tentu saja. Yang selanjutnya yaitu penguat pendapat penulis. Jadi ketika kita berpendapat maka dikuatkan lagi dengan sumber yang kita cari yaitu berbentuk kutipan. Yang selanjutnya yaitu penjelasan suatu uraian. Dan yang selanjutnya sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Kemudian memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Dan selanjutnya mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang selanjutnya meningkatkan estetika penulisan. Kemudian memudahkan peninjauan kembali menggunakan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Nah, sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Prinsip-prinsip mengutip. Apa saja itu prinsip-prinsip mengutip? Yang pertama, penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip itu hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Misalnya memasukkan nama pengarang dari buku yang kita kutip. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan ke dalam lampiran. Yang kelima, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Nah,
Caranya itu, apabila menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea, maka bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi. Dan apabila menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari satu alinea, maka bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang garis, yaitu dari margin kiri sampai ke margin kanan. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun. Dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda kurung atau sik dalam kurung. Sik berasal dari kata Latin yang berarti dengan demikian atau jadi atau seperti itu. Yang ketujuh, pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, misalnya tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Contohnya, tugas bank antara lain adalah memberi pinjam uang. Di sini, penulis tidak setuju dengan kata pinjam. Nah, maka penulis menuliskan kutipan dengan seperti ini. Tugas bank antara lain memberi pinjam. Seharusnya, dalam kurung seharusnya pinjaman. Dari penulis, uang. Teknik menulis kutipan. Nah, yang pertama ada kutipan langsung. Apa itu kutipan langsung? Nah, kutipan langsung apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, yang pertama kutipan langsung pendek. Nah, cara penulisannya yaitu yang pertama diketik seperti ketikan teks, yang kedua diawali dan diakhiri dengan tanda petik, yang ketiga jarak antar baris kutipan 2 spasi. Yang selanjutnya, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas atau langsung ditulis di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Misalnya dalam kurung penulis tahun, misalnya tahun 2012 titik 2 halamannya berapa, misalnya halaman 28, tutup kurung. Nah, yang kedua adalah kutipan langsung panjang, adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris. Tadi yang kutipan langsung pendek itu kutipan yang terdiri dari 3 baris atau kurang dari baris ketikan. Nah, untuk kutipan langsung panjang, cara menulisnya jarak antar baris kutipan 1 spasi. Yang kedua, dimulai 5-7 ketikan dari batas tepi kiri sesuai dengan alinea teks, pengarang, atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketikan. Yang ketiga, kutipan dipisahkan dari teks sejarak 2,5 spasi. Yang selanjutnya, sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Nah, yang selanjutnya, apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Yang selanjutnya, di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Yang selanjutnya, kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Bila pengutip ingin menghilangkan satu kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik panjang 1 baris. Kemudian, apabila pengutip ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Nah, keterangan tersebut berada di antara tanda kurung, misalnya buka kurung garis bawah oleh pengutip, tutup kurung,
Apabila penulis menganggap bahwa ada satu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan menuliskan simbol sig langsung setelah kesalahan tersebut. Contoh kutipan langsung. Nah, Anderson and Clancy itu merupakan pengarang dari buku atau sumber yang kita kutip. Kemudian yang 1991 yang di dalam kurung merupakan tahun, dan yang angka 12 merupakan halaman dari kalimat yang kita kutip. Nah, Anderson and Clancy tahun 1991 pada halaman 12 memberi pengertian biaya adalah sebagai berikut. Tanda kutip, cash is an exchange price or a sacrifice made obtain a benefit. Tanda kutip. Dalam pendapat tersebut, Anderson and Clancy menyatakan bahwa biaya adalah nilai tukar atau pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Nah, dari kata dalam sampai dengan keuntungan itu merupakan kata dari atau kalimat dari penulis. Kemudian selanjutnya kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan tidak langsung? Nah, kutipan tidak langsung, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri atau hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Adapun cara peraturan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Yang kedua, semua kutipan harus dirujuk. Yang ketiga, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang selanjutnya, kutipan tidak diapit tanda kutip. Yang selanjutnya, sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat yang mengandung kutipan. Nah, apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. Kemudian, apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka (2) dan diakhiri dengan tahun terbitan. Nah, kutipan tidak langsung ini sama dengan kutipan langsung, yaitu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Yang selanjutnya yaitu contoh dari kutipan tidak langsung. Misalnya, Anderson and Clancy tahun 1991 pada halaman 12 dalam pendapat tersebut Anderson dan Clancy menyatakan bahwa biaya adalah nilai tukar atau suatu pengorbanan untuk mendapatkan suatu keuntungan, atau tanda kutip cost is an exchange price or a sacrifice made obtain a benefit. Dapat dibedakan tadi dengan kutipan yang langsung. Kemudian yang selanjutnya mengenai daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka berisi tentang kumpulan judul buku, majalah, artikel, laporan, atau bahan pustaka lainnya seperti sumber yang diperoleh dari internet yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi. Nah, daftar pustaka disusun menurut abjad yang berdasar pada nama penulis, judul, dan subjek karangan. Penulisan daftar pustaka wajib mengacu pada APA Style atau American Psychological Association. Nah, nama penulis dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya dan tidak boleh hanya penulis pertama ditambah DKK saja. Misalnya kalau ditambah DKK Gibson J.L DKK. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, ini adalah contoh penulisan nama dalam daftar pustaka. Gibson, J.L, Donnelly, J.H, Ivan Shevchevich, J.M, dan Konopaske, R. dan tahunnya dicantumkan di 2012. Nah, kemudian penulisan daftar pustaka, penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya, yaitu nama belakang atau keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah. Jika ada, contohnya Sally Azaria, maka dibalikkan jadi Azaria, S gitu.
Kemudian yang kedua, hanya huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi tidak semuanya di caps lock atau semuanya bukan huruf kapital. Jadi harus seperti yang contoh Sali Azariah, yang Azariah, S. Kemudian pada sumber online tuliskan secara lengkap URL-nya dengan cara menuliskan kata read referred from atau diakses dari sebelum URL dan tidak dituliskan tanggal aksesnya. Apakah teman-teman tahu apa itu URL? Jadi URL itu misalnya seperti https://www.academia.edu.com misalnya seperti itu. Kemudian tanggal akses, yaitu tanggal akses ketika kita mendownload sumber dari yang kita cantumkan dalam karya yang kita tulis. Kemudian yang selanjutnya, nama negara dari kota terbit tuliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya Jakarta, Indonesia. Kemudian yang selanjutnya tidak ada kata yang digarisbawahi termasuk URL. Jadi untuk penulisan daftar pustaka ini tidak ada satupun yang boleh digarisbawahi. Kemudian yang selanjutnya untuk proceeding yang diakses secara online, maka digantikan kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI atau Digital Object Identifier atau URL seperti dalam artikel jurnal online. Nah, apabila teman-teman tidak tahu apa itu proceeding adalah kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. Nah, biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar usai. Nah, proceeding ini berisi kontribusi yang dihasilkan para peneliti dalam seminar tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aturan penulisan daftar pustaka Harvard Style. Nah, yang pertama yaitu ada sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Kemudian, poin kedua, daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Kemudian, poin 3, ditulis satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Kemudian, poin 4, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian diikuti singkatan atau inisiasi, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Kemudian, poin 5. Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya. Dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru. Kemudian di poin 6, jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi. Kemudian di poin ke-7, tanggal publikasi ditulis setelah nama pengarang. Di poin ke-8, judul referensi dituliskan secara italik. Jika daftar pustaka ditulis tangan, maka judul digarisbawahi. Kemudian di poin 9,
cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Nah, kemudian ada cara penulisan daftar pustaka Harvard Style. Di poin yang pertama yaitu penulisan referensi dari buku. Hal yang perlu diperhatikan adalah judul buku yang dituliskan secara italic dengan menggunakan huruf kapital, mengikuti standar penulisan kalimat. Jumlah pengarang yang boleh didaftarkan di satu referensi maksimal berjumlah 6. Jika pengarang berjumlah lebih dari 6, maka pengarang ketujuh dan selanjutnya dituliskan sebagai et al. Nah, pola penulisannya yaitu nama belakang pengarang, inisial tahun terbit, judul buku, edisi jika edisinya lebih dari 1, kemudian tempat diterbitkan, dan penerbit. Nah, di sana ada contohnya ya. Misalkan ada satu pengarang, nah contohnya seperti itu, diperhatikan titik komanya. Kemudian ketika ada dua pengarang, contohnya ada di sana ya, bisa dilihat. Dan ada lebih dari dua pengarang. Dan jika tidak ada nama pengarangnya. Lanjut di poin kedua, ada penulisan referensi artikel jurnal. Pola penulisannya yaitu nama belakang pengarang, inisial tahun publikasi, judul artikel menggunakan tanda kutip tunggal, nama jumlah penggunaan format italik, nomor volume ditulis pol, titik, kemudian nomor halaman, titik. Nah, di sana juga sudah ada contohnya ya. Misal pengarang tunggal atau dua pengarang atau lebih dari dua pengarang, dan jika tanpa pengarang. Nah, di sana sudah ada ya, tinggal dilihat contoh-contohnya. Nah, sementara untuk penulisan jurnal online, penulisannya adalah sama dengan jurnal full text. Jadi aturannya sama seperti itu. Hanya pada jurnal online setelah penulisan nomor volume jurnal atau POLT, nah selanjutnya ditambahkan dengan tanggal diakses dan alamat web. Kemudian di poin ketiga ada penulisan referensi halaman web. Pola penulisannya yaitu nama pengarang atau editor atau penyusun tahun, titik, judul artikel di italik, nama laman yang memuat, tanggal akses, alamat web, titik. Nah, contohnya sudah ada ya di sana. Tinggal dilihat. Oke, dilanjut. Kemudian ada teknik penulisan daftar pustaka Vancouver Style. Nah, berikut ada langkah-langkah dalam menulis daftar pustaka bergaya Vancouver. Di poin yang pertama, ada menggunakan bulat angka. Poin yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan dalam sitasi sebuah karya tulis yang dibuat. Kemudian, di poin ketiga, nomor rujukan yang ada dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulisan yang ada dalam daftar pustaka. Di poin yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Kemudian, poin yang kelima, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabet.
Nah, kemudian ada cara atau format penulisan daftar pustaka dengan sistem Vancouver. Yang pertama yaitu sumber dari jurnal. Nama pengarang, titik, judul tulisan, titik, nama jurnal, titik, tanggal publikasi, kemudian nomor volume dan nomor isu, titik 2, lokasi dan halaman. Nah, saya sudah menyediakan contohnya ya di bawah dengan keterangan-keterangan. Silakan teman-teman untuk menelaahnya. Oke, kemudian di poin kedua ada sumber dari buku. Pola penulisannya nama pengarang, titik, judul buku, titik, edisi buku, jika ada, titik, pengarang kedua, jika ada, titik, tempat publikasi, titik 2, penerbit, tanggal publikasi, titik, lokasi halaman, titik. Nah, di sana juga sudah saya berikan contoh beserta dengan keterangan-keterangannya. Kemudian ada perbedaan penulisan kepustakaan gaya Harvard dan Vancouver. Nah, poin yang pertama yaitu perbedaannya sistem Harvard menggunakan nama penulisan dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulisan secara alfabetis. Kemudian ada sistem Vancouver menggunakan cara penomoran atau pemberian angka yang berurutan untuk menunjukkan rujukan pustaka atau citasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan menghubungi anggota kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.